محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك وفي كل وقت محسوب. Alhamdulillah, para hadirin hadirat jamaah di Al-Fatihah, kula panjenengan sampun merampungaken serangkaian wawasan majelis zikir Husnul Khotimah mulai saking sholawatan dan saking panjang-panjang tim Tanjali lajeng tawassul Fatihah dilajengaken kaliyan wawasan Asmaul Husna Yasin untuk saking bacaan zikir Husnul Khotimah Qulubul Hamd. Mugi akhir hidup kula panjenengan sedaya dikasih kaliyan Husnul Khotimah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kula panjenengan diparingi Allah nur cahaya hidayah dan taufik saking Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sangat agung, nur ingkang sangat berharga yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Karena Allah nur ini ketika kula panjenengan boten saged nyukuri dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nur hidayah yang sudah dilimpahkan di dalam hati kita itu bisa diambil kembali, bisa hilang dari dalam hati kita, dan itu merupakan sebuah musibah yang sangat besar, bahkan mungkin lebih besar daripada musibah-musibah yang kita kenal seperti gunung meletus ataupun gempaku. Maka wajib kita syukuri, wajib kita ikhtiari untuk bisa istiqomah sampai betul-betul kita ini ditakdirkan Allah untuk berhenti alias mati. Para bapak, para ibu, ingkang wonten setunggalipun hadis dan berikut Kanjeng Nabi dawuh tentang bagaimana nur cahaya petunjuk saking Allah niku mlebet dhateng panah nur panjenengan. Jadi bagaimana proses dari nur itu masuk di dalam dada kita, masuk ke hati kita, dan kemudian apa dampaknya, apa akibatnya atau efek daripada nur hidayah itu. Kanjeng Nabi itu dawuh, inna nur idza dakhala qalba insyaraha wa anfataha. Setuhune nur itu idza dakhala tatkala mlebu apa nur al-qalba ing ati, insyaallah Allah dadi jembar apa asal dulu
itu hati. Wa anfal halal terbuka mengenali istilahnya ulama tasawuf mengenali futur, sebuah kondisi rohani di mana rohani kita begitu luas untuk menampung limpahan nur cahaya Allah, sehingga orang yang mendapatkan cahaya keimanan, cahaya ketakwaan itu hatinya itu cerdas. Kalau panjenengan biasa matur itu di dalam percakapan sehari-hari, wong itu yang hati jembar, mesti wajahnya suka, mesti perilakunya saya, mesti akhlaknya saya. Tapi sebaliknya, kalau kita identikan, kita sebut dada itu sempit, hati itu sempit, maka pengertiannya adalah negatif. Sebaliknya, artinya hatinya itu gelap, tetap dedet, karena sempit, sumpah. Sumpah itu akhirnya murid-muridnya ngamukan dan segala macam perilaku akhlak yang buruk keluar, sumbernya dari kegelapan. Nah, jadi ketika nur itu masuk di dalam dada asapku, masuk lagi ke perut, maka orang itu hatinya akan jembar, lapang. Kita membayangkan sebuah lapangan itu pasti enak, luas, seger, dan lain berlimpah cahaya. Ketika Nabi matur dawuh ditanggapi kalian para sahabat, kila hal dzalika insyirahul sadri min adabati yu'rafu biha ya Rasulullah. Napa hal keadaan wonten niku sumrambahé napa jembare ati niku wau, dodo niku wau wonten tondo-tondo ingkang saged diweruhi. Wahai Rasulullah, kanjeng Nabi jawab, "Na'am." Iya. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan limpahan nur, limpahan cahaya, akan tandanya bisa kita tahu secara visi ataupun secara kasat mata. Nomor tandanya kajian dari kamu at-tajafa'at ila darul gurur. Yang pertama adalah at-tajafa, renggang. Napa renggang? Ila darul gurur, hatinya itu renggang kepada dar kampung atau alur kampung atau desa alur yang penuh tipu daya. Nopo maksudnya di dunia, hatinya itu renggang samping dunia sing penuh dengan gurur, tipu daya dunia yang tipu-tipu. Renggang itu berarti wonten jarak, berarti renggang itu mulai melebar, perbuatan nyedek. Tentunya itu ketika dimasuki nur, limpahan petunjuk,
hal sir sampai ngomong, otomatis hati ini renggang saking mendekat kepada dunia yang buruk. Tidak semua dunia itu buruk, itu daya. Karena dunia itu bisa jadi buruk, tipu daya, ujian, tapi bisa juga menjadi mazra'atul akhirat. Dunia bisa menjadi tanduran, ladang, sawah bagi nanti kita panen di akhirat. Jadi orang ini datang sing guru tipu daya itu banyak. Gampangannya kalau bahasa mudahnya, kalau panjenengan mungkin wis mulai dapat seneng duit. Nomor satu, nomor wonten. Kalau panjenengan wis dapat gelem duit. Gelem duit. Tapi duit sing kados kenapa? Uang atau harta yang itu melalaikan kita dari mengingat Allah dan menuju kepada Allah. Tapi nek duit itu didamel mazra'atul akhir, justru banter. Justru dia semakin mendekat ke arah ini. Karena tanggung yang nomor kali dawuh berkata Nabi, wa inna ila darul khulud. Hati itu sampai wajah, sampai fisik. Hati orang itu akan menghadap kepada darul khulud, kampung keabadian. Makanya uangnya, duitnya tidak diarahkan kepada yang bersifat sementara, tapi hartanya akan diarahkan kepada sesuatu yang khulud, yang abadi. Kalau abadi itu akhirat. Meskipun dia berlimpah harta, berlimpah dunia, dia sudah tidak cenderung condong kepada hal-hal yang sifatnya hanya duniawi yang sementara, tapi hatinya sudah menghadap kepada apa yang bakal kekal, apa sing bakal abadi, dan itu menjadi pahala di sisi Allah. Karena saat temennya harta ulama panjenengan ini katakan bagi 100.000, lajeng 20.000 diinfakkan, itu bukan berarti kita punya 80.000. Berarti sesungguhnya yang kita miliki itu ya 20.000. Yang kekal itu yang 20.000. Sing 80.000 niku habis. Karena 20.000 yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu sejatinya kita titipkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, dan Allah itu abadi. Berarti 20.000 itulah yang abadi. Tapi yang 80.000 yang kita makan itu justru menjadi kotoran, menjadi bangkai, menjadi sampah, menjadi tidak berharga. Nah, orang ini hatinya kemudian ketika Allah beri limpahan cahaya hidayah, hatinya mengarah pada hal-hal seperti ini. Apa yang membuat dunia ini menjadi mazra'atul akhir? Tidak lagi yang sekedar hanya foya-foya. Kalau dia punya harta, dia gunakan untuk murid-murid di agamanya Allah. Punya kendaraan, sepeda
sepeda tanggal yang dipakai untuk jamaah ke masjid, dipakai untuk ngantar anaknya sekolah. Itu dunia yang mazharatul akhirat. Punya mobil tapi hanya untuk dipakai melakukan rekreasi. Tapi ketika mau ke masjid atau ngaji tidak dipakai, hujan misalnya, mobilnya bisa mau ngaji ya. Padahal punya mobil untuk bisa dipakai ke masjid atau dipakai ngaji, dipakai bekerja. Berarti kita dikendalikan oleh dunia, bukan dunia yang kita kendalikan. Kita dimanfaatkan oleh dunia, bukan kita memanfaatkan dunia. Ketika orang ini sudah dilimpahi nur hidayah seperti itu, dia bisa melihat mana yang harus diarahkan ke akhirat, mana yang ini dibuat harus dihindari. Yang nomor 3, ini yang insya Allah kita semua lakukan malam ini. Kanjeng Nabi Daud, Indonesia nomor 3, ketika kita mau menangkap apakah hati kita ini sedang dilimpahi nur nomor, dilimpahi hidayah taufik sang nomor, adalah istidadil maut qabla nusuli. Cawis-cawis, siap-siap mempersiapkan lil maut, kepada kematian, qabla nusuli, saderenge tumibo apa maut. Majelis zikir husnul khotimah ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam rangka cawis-cawis mempersiapkan. Kita tidak tahu apa catatan di Lauhul Mahfuz kita ini ditakdirkan husnul khotimah, husnul khotimah. Kita tidak tahu. Betul-betul sesuatu. Tapi apakah ingkang tertulis di Lauhul Mahfuz itu boten saged diikhtiari? Sebagian ulama berpendapat tidak bisa, tapi sebagian yang lain mengatakan masih bisa. Senajan wis ditulis di Lauhul Mahfuz niku tasih saged diikhtiari. Kenapa? Karena Gusti Allah niku kuwasa menghapus, mengganti, merevisi apa yang sudah ditulis oleh Allah Gusti. Karena kalau Allah tidak kuasa mengganti Lauhul Mahfuz, berarti kekuasaan Allah dibatasi oleh Lauhul Mahfuz. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat yang tidak bisa diganti, karena Lauhul Mahfuz itu adalah bukti Al-Jabbar Al-Qaharnya Allah. Ada satu riwayat, mungkin nanti perlu sampaikan. Ada seorang itu ibadah terus luar biasa, puasa, sholat, terutama sholat, saking tekunnya dia beribadah, sampai-sampai malaikat Jibril itu terpesona. Sampai malaikat Jibril terpesona melihat ibadahnya, luar biasa. Padahal bukan Nabi. Karuan Nabi ya, Kanjeng Muhammad tahajud sampai kakinya bengkak. Tapi ini bukan Nabi, bukan sahabat, ibadahnya luar biasa. Akhirnya malaikat Jibril itu menyampaikan dalam Allah, ya Allah, orang ini luar biasa, ibadahnya lompat
mempersiapkan kematiannya itu luar biasa. Bolehkah saya ini ya Allah menyampaikan kepada si hamba ini bahwa dia ini calon ahli surga, calon penghuni surga? Kata Allah, ya boleh. Tapi sebelum kamu sampaikan itu, coba kamu tengok dulu di Lauhul Mahfuz. Hamba ini, si fulan ini, dia ini aku tulis sebagai ahlul jannah atau ahlul neraka. Oh iya ya. Akhirnya malaikat Jibril pergi ke Lauhul Mahfuz. Dibuka dilihat si fulan, ternyata tercatat di Lauhul Mahfuz dia ini ahli neraka. Aduh, bagaimana? Sudah kado ibadahnya seperti itu, mumpungnya menghamba Allah, ternyata di Lauhul Mahfuz itu tercatat sebagai ahli neraka. Akhirnya matur dalam, ya Allah, ternyata dia ahli neraka. Akhirnya Allah, ya sudah, sampaikan kepada dia si fulan yang ibadahnya. Dia turun malaikat Jibril ke bumi. Orang ini masih wiridan. Malaikat Jibril turun. Dan dia memang malaikat Jibril menampakkan diri, bukan menutup diri secara boleh. Baik pula dipanggil sampai 3 kali. Tapi si fulan ini malah habis wiridan ditinggal sholat, lama dan tidak menanggapi panggilan malaikat Jibril. Sampai dia selesai sholat sunnah masih dipanggil malaikat Jibril. Jadi pun dia pula, ya Jibril, ada apa sih? Aku dengar dari tadi kamu itu ada di sini. Oh ternyata kamu dari tadi ya? Iya, aku mau mengabarkan kepada kamu bahwa sebaiknya kamu berhenti saja badannya. Kamu sholat, kamu wiridan, zikir, puasa, dan kamu berhenti saja. Karena aku sudah melihat datamu itu ada di list masuk ahli neraka. Tapi apa reaksinya dari si hamba ini? Oh, ya, gitu saja. Oke. Lalu dia sholat lagi. Loh, dari mana Jibril itu hadirnya? Ditanya, selesai dulu. Mulan, kok kamu lanjut saja biasa-biasa saja? Ya, dan mesti gimana? Saya ini Jibril, takdirnya Allah itu sempurna Jibril. Yang luar biasa. Jawabannya, takdirnya Allah itu sempurna. Tidak mungkin Allah itu salah, Allah itu zalim di dalam menentukan takdir seseorang. Tidak mungkin juga. Kalau memang saya ditakdirkan masuk neraka, itu yang terbaik buat saya. Tidak ada hubungannya saya ibadah, apakah saya ingin masuk surga neraka, tidak ada hubungan. Saya akan tetap menghamba kepada Allah dan saya ridho pada semua ketetapan Allah. Akhirnya Jibril, wah, orang ini kontroversial ya. Kok bisa? Bingung, balik lagi terus ke Allah. Ya Allah, hamba ini begini saya. Oh iya, ya, sepertinya Allah kan ya maha tahu. Gitu ya Jibril. Ya coba sekarang kamu lihat di Lauhul Mahfuz tadi yang kamu sebelumnya sudah lihat. Tuh, kenapa ya? Ya sudah lihat saja. Jibril pergi ke Lauhul Mahfuz. Dilihat ternyata berubah. Yang tadinya si fulan ini adalah seorang ahli neraka, dia sekarang tercatat sebagai ahli surga. Wah,
biasa. Kembali lagi kalau ya Allah, ternyata sekarang di Lauhul Mahfuz dia ahli surga. Ya sudah, kabarin ke dia, ke hamba si fulan, turun ke bumi. Si fulan ini masih beribadah, lalu disampaikan, ya fulan, ternyata kamu sekarang sudah jadi ahli surga. Apa reaksinya? Oh iya, makasih, sudah belajar. Ibadah lagi. Si hamba ini, si fulan ini tetap biasa-biasa saja. Dikabari neraka dia kan gak bereaksi. Sekarang dikabari surga juga tidak bereaksi. Ditanya lagi, fulan kamu ini gimana sih? Jibril gini, apapun yang dilakukan Allah itu katanya sudah sempurna, itu sempurna. Dimanapun saya ditempatkan, tidak mengurangi rasa kehambaan saya. Apapun yang terjadi besok lusa, saya ditakdirkan atas, saya pasrah kepada Allah. Jibril, bagaimana ada ridho di neraka? Ya. Bagaimana mungkin ada ridho di neraka? Kalau kita ridho pada ketetapan Allah, tidak mungkin neraka itu bisa menghanguskan kita. Yang membuat kita itu hangus terbakar oleh api neraka itu ya karena kita tidak ridho sama takdirnya. Kita tidak ridho, tidak pasrah taslim kepada ketentuan-ketentuan Allah, pada aturan main Allah, syariatnya. Tidak mungkin Jibril ada ridho di neraka. Seandainya orang dimasukkan ke neraka tapi hatinya ridho pada Allah, maka neraka itu akan menjadi dingin, seperti halnya dinginnya Nabi Ibrahim dilempar di dalam api, tapi Nabi Ibrahim ridho, akhirnya api itu jadi dingin. Sebagaimana juga tidak mungkin Jibril ada siksa di surga, ada azab kok di surga, tidak mungkin. Surga itu adalah tempatnya orang ridho, orang senang, tidak mungkin ada azab. Nah, dari riwayat ini kita tidak tahu Lauhul Mahfuz Pulau Panjenengan ini memang dicatat husnul khotimah atau tidak, tapi tetaplah istiqomah. Justru karena istiqomahnya kita pasrah kepada Allah. Seandainya kita ini memang ditulis husnul khotimah, insya Allah akan diganti oleh Allah menjadi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allah sampai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana wa lana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Allahumma ahyina bil iman wa ahyina bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya. اللهم اغفر لنا بالإيمان، اللهم اغفر لنا بالإسلام، اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واستغفر
ya